Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Faqalu, "Wa ma yasta'miluh?" Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya'malu amalan salihan inda mautih hatta yardha man haulah. Itu dijadikan dia beramal saleh di akhir hayatnya sehingga menjadi ridho kepadanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, yaitu ketika mendekati ajal, ketika hendak meninggal dunia, dia beramal saleh, dia bertaubat kepada Allah. Terkadang kita melihat ada orang sewaktu hidupnya dia banyak berbuat dosa, tapi subhanallah di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah. Di akhir hayatnya dia banyak beramal saleh, lalu ia pun meninggal dunia di atasnya. Subhanallah, orang ini orang yang diinginkan oleh Allah kebaikannya. Lalu bagaimana ya akhal Islam? Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana supaya kita wafat di atas perkara-perkara kebaikan tersebut. Na'udzubillah ya, kalau ternyata kita wafat di atas su'ul khatimah, kita wafat dalam keadaan berbuat keburukan, na'udzubillah, berarti harus ada usaha. Setiap kita berusaha bagaimana dia wafat di atas amalan saleh. Ini yang menjadi pertanyaan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Lalu bagaimana ya akhal Islam supaya kita wafat di atas kebaikan? Di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah SAW telah kabarkan, bahwasanya orang yang mengamalkannya insya Allah dia akan ditutup hidupnya dengan kebaikan. Apa amalan tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdin khaira yasta'miluh." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal ketika ia hendak meninggal dunia. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana seorang hamba bisa meninggal di atas kebaikan? Siapa di antara kita yang ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya? Kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Semua kita ingin wafat kita dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Semua kita ingin wafat kita dalam keadaan kita beramal saleh. Apa amal yang bisa menyebabkan kita wafat di atas kebaikan? Ini menjadi pertanyaan untuk kita semuanya. Di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan amalan-amalan yang mudah-mudahan dengan beramal itu akan menyebabkan kita insya Allah wafat di atas kebaikan. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, mungkin antum pernah mendengar hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Tadi malam
aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Faqultu, lalu aku berkata, la adri, aku tidak tahu ya Allah. Fawadu'a kaffah baina mankibai hatta wajadtu burdaha baina thadiyai, kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqal, lalu Allah berfirman lagi kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu bala, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa ammal kafarat famashyul aqdami ilal jama'at. Adapun amalan penebus dosa, famashyul aqdami ilal jama'at, itu berjalan menuju salat berjamaah. Wantidharus salawati ba'da salawat, menunggu satu salat sampai salat berikutnya. Wa isbagul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan air wudu, berwudu di saat-saat yang sulit. Faqala Allah, lalu Allah Ta'ala berfirman, kata Rasulullah, shadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dhalik 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan perbuatan tadi wahai Muhammad, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, ia akan wafat dalam keadaan baik, dan ia pun akan bersih dari dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya kembali. Subhanallah, melanggengkan tiga perkara. Melanggengkan tiga perkara ini. Yang pertama apa? Berjalan menuju sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit, ketika cuaca yang sangat dingin atau ketika kita sakit, tapi kita sempurnakan wudhu. Apa kata Allah? Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik. Ia pun akan wafat dalam keadaan apa? Baik. Dan ia akan bersih dari dosanya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, ya akhal Islam, azakumullah. Namun perjalanan menuju masjid memang perjalanan iman, Pak. Banyak pemuda yang bisa menaklukkan gunung-gunung yang tinggi. Banyak pemuda yang bisa lari maraton sampai puluhan kilometer. Tapi untuk berjalan ke masjid 200 meter, kakinya terasa berat sekali. Ini menunjukkan memang perjalanan menuju masjid perjalanan paling berat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bayangkan ya akhwan Islam, ini amalan yang pertama yang Allah jamin. 3 amal yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukannya ia akan wafat dalam keadaan baik, kata Rasulullah. Allah yang menjamin langsung itu. Ya. Makanya setiap kita bertanya-tanya, selama ini kita ini menjaga enggak salat berjamaah? Selalu semangat tidak untuk selalu salat berjamaah?
Selalu rindu tidak ketika kita mendengar suara azan dikumandangkan? Apakah hati kita terasa terketuk ketika muadzin berucap hayya 'alas shalah? Ataukah ternyata hati kita tak terketuk sama sekali? Merasa betah tidak kita duduk di masjid menunggu sholat berikutnya untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran atau mendengarkan pengajian? Kalau kita bisa merutitkan hal itu ya akhul Islam, setidaknya pada maghrib sampai isya saja kita berada di masjid, duduk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ataupun yang lainnya, maka subhanallah, dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah, wantidharus salawati ba'das salawat fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, itu pahalanya sama dengan ribat. Ribat itu berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah. Besar pahalanya ya akhul Islam. Yang kedua, bagaimana supaya kita wafat di atas kebaikan? Membiasakan amalan saleh. Syekh Utsaimin mengatakan, man ta'awwada 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang membiasakan dirinya dengan suatu perbuatan, biasanya ia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Orang yang terbiasa dan membiasakan dirinya dengan maksiat, biasanya ia wafat di atas maksiat itu. Orang yang membiasakan dengan ketaatan, insya Allah Allah wafatkan ia di atas ketaatan tersebut. Ya. Coba tanya setiap kita, selama ini kebiasaan kita apa, Pak? Apakah kebiasaan kita selama ini kebaikan? Adakah amalan yang selalu kita biasakan dalam kehidupan? Pernahkah kita melanggengkan setiap hari baca Al-Quran misalnya 1 juz atau setengah juz saja? Atau kita biasakan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Atau kita biasakan untuk salat tahajud di malam hari? Ataukah kebiasaan kita selama ini hanya di depan smartphone, main BBM-an, WhatsApp-an, ngobrol ngalor ngidur, habis waktu tidak ada manfaatnya? Maka ya akhal Islam azakumullah, setiap kita bertanya, selama ini kita sudah membiasakan kebaikan atau tidak? Ataukah kita ada kebiasaan buruk yang kita rahasiakan? Wallah, kita khawatir akibat daripada kebiasaan buruk yang kita rahasiakan itu, Allah wafatkan kita di atasnya. Makanya kata Rasulullah SAW, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannati 60 sanah wa huwa min ahlin nar. Seseorang ada yang beramal selama hidupnya 60 tahun beramal saleh, namun ternyata ia penduduk api neraka. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan fima yabdu linnas, itu sesuai yang tampak kepada manusia. Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis ini, beliau berkata, tampaknya orang ini ada amalan rahasia yang ia biasakan. Orang tidak tahu, orang menyangka dia orang saleh, orang menyangka dia orang berbuat kebaikan. Rupanya dia ketika ia sendirian, ia membiasakan perbuatan maksiat kepada Allah. Akibatnya ia wafat di atas maksiat tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah ya akhul Islam daripada membiasakan perbuatan keburukan sekecil apapun. Amalan yang ketiga yang mudah-mudahan menyebabkan kita wafat di atas husnul khatimah. Apa itu?
senantiasa membantu orang lain. Kata Rasulullah, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan-perbuatan yang ma'ruf yang kita berikan kepada orang lain itu bisa mencegah kejadian-kejadian yang buruk yang akan menimpa diri kita, kata Rasulullah SAW. Ya akhal Islam, pernahkah kita membantu saudara kita yang kesulitan? Pernahkah kita terbetik di hati kita ketika melihat saudara-saudara kita yang miskin sana untuk kemudian membantu mereka? Padahal kata Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, apa sih amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim, au taqdi anhu dainan, au takshif anhu kurbatan, au tatrud anhu ju'an, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu, ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadha syahra." Kata Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau kamu bayarkan hutang dia, atau kamu hilangkan kesulitan dia, atau kamu usir rasa lapar dia. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Siapa di antara antum yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi sebulan? Ada? Ada nggak? Tidak ada. Ternyata ada yang lebih utama dari itu, Pak. Kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia. Itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Masya Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah sabda, Allah akan senantiasa membantu hambanya selama si hamba itu selalu membantu saudaranya. Perbuatan yang ma'ruf ini, sana'i'un ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan kebaikan yang kita persembahkan kepada orang lain itu, kata Rasulullah, suatu ketika akan membantu kita, menghindarkan kita ketika kita ditimpa kejadian-kejadian yang buruk, termasuk ketika kita di saat sakaratul maut. Amalan yang keempat, yang insya Allah mudah-mudahan menyebabkan kita wafat di atas kebaikan. Hadis yang dikutip oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, dari hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka." Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah di hadapanmu. Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan, ihfadillah, jagalah Allah, ai ihfad hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, yahfazuka fi dunyaka wa dinika wa akhiratika. Allah akan jaga kamu pada dunia kamu, pada agama kamu, dan pada akhirat kamu. Adapun pada dunia kamu, Allah akan jaga hartamu, Allah akan jaga badanmu, Allah akan jaga istri dan anakmu. Adapun pada agama kamu, Allah akan jaga agamamu sehingga kamu senantiasa istiqomah di atas agamanya. Adapun pada akhirat kamu, Allah akan jaga kamu ketika kamu sakaratul maut. Dan ketika di hari kiamat nanti,
ketika manusia sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan jaga kamu. Kita ingin, akhi, di akhir hayat kita Allah menjaga kita. Di saat sakaratul maut, di situ iblis berusaha untuk menggoda kita. Tapi ketika kita menjaga agama Allah, maka kita pun dijaga oleh Allah ketika kita sakaratul maut. Ini amalan-amalannya, akhi, yang ditunjukkan oleh hadis, yang insya Allah mudah-mudahan membantu kita untuk apa? Agar kita wafat di atas kebaikan.